Oke, baiklah. Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam Communicating Class, jadi tepatnya online class pada hari ini dari Communicating Academy. Kembali saya memperkenalkan diri, walaupun setiap minggu mungkin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tony Saputra sebagai COO dari Communicating Academy tentunya. Nah, Bapak Ibu yang tadi telah bergabung sebelumnya, telah disapa oleh Pak Doni De Keizer, beliau sebagai CEO dari Communicating Academy. Dan tentunya kegiatan ini atau online class dari Communicating Academy ini setiap minggunya tentunya didukung oleh Pak Talo ya. Terima kasih Pak Talo atas dukungannya, supportnya untuk kegiatan setiap mingguan ini. Dan Bapak Ibu tentunya minggu lalu kita sudah bahas mengenai feng shui, cara membaca wajah melalui cara membaca feng shui kita ya, melalui wajah, bentuk wajah, dan minggu depan juga kita akan belajar mengenai feng shui lagi. Tetapi minggu ini kita akan belajar yang spesial juga tentunya, yaitu mengenai radio. Nah, kita belum, selama online class, selama masa pandemi ini kita belum belajar mengenai radio nih. Nah, itu kita akan belajar mengenai tema menjadi radio announcer dari rumah. Pasti bingung nih, radio announcer dari rumah. Caranya gimana? Nggak ada alatnya, apapun segala macam. Nah, tips and triknya akan dibawakan dan akan disampaikan oleh master tutor kita pada hari ini tentunya. Beliau tentunya berperan sebagai radio announcer yang profesional. Kemudian beliau juga sebagai penyiar program Jalan Sore V Radio 106.6 FM Jakarta. Saya nggak tahu nih penyebutan, kan biasa kalau radio kan ada gaya sebutan 106.6 atau apapun itu. Nah, kita bakal belajar semuanya langsung dari pakarnya. Langsung saja kita sambut ini dia, Mas Kris Suprapto. Silakan. Halo sore teman-teman. Karena saya masuknya mepet banget ya tadi jam 4 lebih. Saya nggak tahu kenapa punya saya nih account Zoom-nya agak bermasalah. Tapi it's okay. Semoga kita bakalan happy di sini, have fun sampai nanti selesai online kelasnya. Saya di sini membuka seluas-luasnya untuk teman-teman yang mau menyampaikan pendapat atau mungkin ada 1-2 hal yang saya sampaikan tidak sesuai atau tidak tidak seperti yang pernah teman-teman jalankan atau yang sekarang teman-teman jalankan di dunia radio seperti itu. Karena tadi saya sempat tanya ke Bro Tony, ternyata teman-teman yang gabung ada dari presenter, kemudian para pembicara juga gitu. Di sini saya senang banget. Semoga bisa jadi diskusi yang keren banget sore hari ini dan akhirnya mendapatkan satu hal positif teman-teman. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Pastinya buat Pak Jong Talo, terima kasih sudah memfasilitasi. Kemudian ada, ini saya panggil Mas atau Bapak ya? Kita sama ratakan dulu ya. Saya panggilnya Mas aja biar mudah semua, dan yang wanita saya panggil Mbak ya. Ada Mas Belantara, selamat sore. Kemudian Mas Eko, selamat sore. Terus ada, si Olivia, selamat sore. Luar biasa loh, langsung dari luar ya. Kemudian ada Om Sunu, saya harus manggilnya Om, kayaknya terlihat lebih lebih senior. Kemudian Banti juga selamat sore. Terus ada Bro Melki, apa kabar Bro? Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran juga buat teman-teman. Kemudian ada Mbak Mia. Wah, ini partner saya teman-teman ya, sewaktu di radio sebelumnya. Kemudian ada Mas Iwan juga. Selamat sore. Terus Mas Doni pastinya terima kasih juga. Terus ada Mas Randi. Ada Mbak Arnas kayaknya ya. Atau Mas Arnas karena saya nggak melihat videonya. Kemudian ada Mbak Musra, selamat sore. Terus ada Mas Jason, selamat sore. Kita ngobrol mengenai menjadi penyiar radio dari rumah. Ini satu hal yang menurut saya sih sangat menjanjikan di era seperti ini gitu kan. Kalau kita lihat contohnya seperti Zoom, ini luar biasa ya teman-teman ya, mendapat mendapat keuntungan yang besar banget gitu setelah adanya pandemi ini. Berarti sektor digital lagi naik banget nih teman-teman. Tapi permasalahannya adalah saat ditanya ke media-media konvensional, salah satunya adalah radio. Seperti yang saya jalani ya, profesi saya sebagai penyiar radio. Bagaimana akhirnya si radio melawan online? Kita lihat di next slide-nya. Nah, di sini
eee, Bro Tony ke next slide. Sip, terima kasih. Saya mengutip beberapa media, ada Advertising Indonesia, radio katanya adalah media yang masih sangat kuat dan masih relevan juga. Terus El Sinta, salah satu media besar radio dan TV, menyatakan bahwa radio itu nggak mati gitu, terus berkembang semakin baik setiap tahunnya. Bahkan Bapak Erick Thohir 2019 bulan Maret ditahbiskan sebagai Ketua PRSSNI, bilang bahwa radio masih menjadi media pilihan masyarakat. Ini luar biasa, teman-teman. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman pernah menjadi podcaster, ada yang pernah menjadi podcaster, teman-teman, di sini? Mm, mm, mm. Oh, Bante menjadi podcaster, Bante? Oke. Teman-teman yang menjadi podcaster, ini satu, apa tuh namanya, satu kesempatan yang luar biasa. Saat kita akhirnya bisa menyampaikan ide kita, saat kita akhirnya bisa membuat sebuah program ala kita sendiri gitu. Terus bagaimana akhirnya dengan radio itu? Wah, ini jadi satu hal yang luar biasa sih. Saya melihat bukan contekan sih, lebih tepatnya hasil survei yang saya contek dari Nielsen, teman-teman ya, bahwa radio di 2019 ini pendengarnya masih cukup banyak. Ada beberapa persen penurunan, tapi pendengarnya masih sangat amat banyak, teman-teman. Kurang lebih 11 juta. Kalau saya salah datanya, mohon diperbaiki, teman-teman ya. Kurang lebih 11 juta, dan 57% diantaranya adalah generasi Z dan juga milenial. Sisanya baby boomers dan yang seumuran saya lah. Ini sebenarnya sangat menarik gitu, karena melihat perkembangannya yang luar biasa, terlebih ada online, podcaster juga akhirnya punya masa yang sangat amat baik, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat nih yang terjadi di data di Spotify, 10 besar dari account podcast yang tertinggi, 10 besar, 5 diantaranya adalah para penyiar radio atau mantan penyiar radio. Tuh, tandanya apa? Tandanya di sini bahwa sebenarnya si profesi penyiar radio tuh luar biasa. Even ada podcast, teman-teman. Even ada masuknya era digital, karena radio sekarang juga sudah melakukan on air, off air, dan online. Bahkan online yang saya jalani juga, sekarang saya siaran dari rumah, kemudian live di YouTube sambil siaran gitu, sambil on air. Itu kan jadi satu hal yang menurut saya sangat luar biasa, teman-teman. Dan ini menggrab banyak generasi Z dan juga milenial yang notabene punya banyak keinginan, dalam tanda kutip, BM lah kalau kata anak sekarang ya. Dan banyak maunya, kemudian cepat bosan gitu, sampai akhirnya generasi milenial ini memilih program-program atau penyiar-penyiar yang mereka cenderung sukai gitu. Dan kalau misalnya mereka nggak suka sama satu penyiar atau satu program podcast, biasanya mereka akan leave. Tapi yang saya lihat datanya adalah 10 besar dari podcast di Spotify, 5 diantaranya adalah penyiar radio atau mantan penyiar radio. Seperti podcast Mas. Kemudian ada podcast dari teman-teman Lawless. Itu juga mereka bikin Unfaedah Podcast kalau nggak salah. Terus ada beberapa podcast lainnya gitu. Ini menarik, teman-teman ya. Penyiar radio, karena mungkin kalau yang saya lihat mereka sudah terbiasa mengolah data dari produser kah, dari scriptwriter gitu, sampai akhirnya mereka bisa menyampaikannya dengan tepat, dan penyampaiannya itu yang menurut saya membuat banyak pendengar di podcastnya gitu kan.
ini semakin banyak teman-teman. Ini saya lihat di wave pertamanya 2020, radio 5 radio teratas teman-temannya di Greater Jakarta itu adalah El Gangga dari Bekasi. Teman-teman yang dari Bekasi mungkin tahu, kalau nggak salah Bekasi ya, benar Bekasi, tahu radio El Gangga seperti apa. Kemudian yang kedua adalah radio RDI teman-teman ya. Terus baru Gen FM yang sempat hits banget beberapa tahun lalu, tapi sekarang di peringkat ketiga di wave pertamanya 2020. Terus radio El Sinta, dan nomor 5-nya adalah Radio Benz. Ini 5 radio ini kurang lebih mereka ada di posisi 1, kemudian wave berikutnya di posisi 2, dan seterusnya. Apa yang mau saya sampaikan dari data ini, yang saya lihat adalah konten lokal, teman-teman. Ini luar biasa, El Gangga dengan konten lokal Bekasinya sampai akhirnya mendapatkan pendengar yang banyak banget. Bahkan survei Nielsen menyebutkan di wave pertama El Gangga nomor 1. Kemudian radio RDI, Radio Dangdut itu grup saya teman-teman ya, sama-sama di MNC, saya di V Radio, radio RDI ini peringkat kedua. Ini luar biasa juga teman-teman. Dengan konten lokal dangdutnya yang notabene itu jadi satu musik yang disukai sama kebanyakan rakyat Indonesia. Terus Gen FM. Gen FM dengan banyaknya lagu Indonesia, kemudian topik-topik yang kena banget dengan kondisi sekarang, ini membuat Gen FM peringkat ketiga, teman-teman. Kemudian El Sinta, Kebutuhan Akan Berita, masuk di peringkat keempat, dan peringkat kelimanya Benz. Saya beberapa bulan lalu sempat ngobrol sama station manager dari Benz Radio. Beliau juga bilang bahwa gimana caranya kita menggrab konten lokal itu sampai akhirnya dimasukkan ke on air dan akhirnya jadi satu program siaran yang luar biasa gitu dan banyak pendengarnya. Dan ini, wow, terima kasih Bante terasa mendengarkan radio. Oke, suara saya akan saya rubah jadi lebih biasa aja ya. dan konten lokal seperti ini yang akhirnya masuk di konten-kontennya podcast. Kebanyakan teman-teman podcaster memasukkan konten-konten lokal, dan yang paling ngehits adalah konten horor, teman-teman. Itu banyak banget yang penasaran. Jujur, selama work from home, selama PSBB, saya di rumah juga bacanya cerita-cerita horor. Mendengarkan podcast horor akhir-akhir ini juga membuat saya, oh ini tuh ternyata yang membuat para podcaster khususnya yang punya konten horor banyak didengarkan, karena mereka mengambil cerita-cerita yang dekat banget dengan sekitar kita. Misalnya rumah kosong kah, atau ada kejadian mistis di satu daerah, dan daerah tersebut kayaknya kental banget, entah itu kampung halaman kita, atau kita pernah ke sana, liburan, dan seterusnya. Bahkan ada beberapa tempat wisata pun yang punya cerita-cerita misteri gitu kan, cerita-cerita horor, itu yang diangkat. Dan saya lihat juga akhirnya kayaknya nih relate gitu sama hasil dari surveinya Nielsen, bahwa konten lokal tuh menjadi juara banget, teman-teman. Dan yang membuat konten lokal itu terasa dekat dan banyak pendengarnya adalah si penyiar radionya itu sendiri. Punya rasa percaya diri, kalau kita bisa breakdown gitu kan, karakter suara juga. Percaya diri jadi satu hal yang wajib ya. Saat kita punya banyak pengetahuan tapi nggak percaya diri, bahaya juga. Saat kita punya banyak potensi, nggak percaya diri, akhirnya nggak jadi apa-apa juga, teman-teman. Dan percaya diri ini jadi, kalau menurut saya, jadi hal nomor 1, teman-teman. Saat kita pede, apapun di depan kita pasti bakalan bisa kita hadapi ya, teman-teman ya. Terus kemudian karakter suara. Di era 90-an saya perhatikan, kita flashback, kita mendengar istilahnya golden voice. Jujur, saya termasuk orang yang bersiaran atau penyiar radio yang nggak punya golden voice, teman-teman. Aduh, golden voice itu jadi satu, apa ya namanya ya,
jadi satu karakter yang menurut saya sih susah juga gitu untuk punya suara atau bersuara melalui diafragma gitu. Karena emang secara secara gift gitu dari Tuhan Yang Maha Kuasa nggak semuanya kita dikaruniai suara yang baik gitu. That's why makin ke sini penyiar radio akhirnya membuat satu karakter di suaranya. Kalau misal teman-teman mendengarkan Radio Prambors contohnya, pagi-pagi Desta dan juga Gina, sampai sekarang saya juga masih bingung ya teman-teman. Kalau kita ngeliat Golden Voice, mereka suaranya tipis, kemudian mereka kalau kalau orang-orang bilang tuh cempreng gitu, tapi mereka punya karakter yang khas. Saat mereka bicara, orang langsung taunya, oh ini suara Desta, oh ini suara Gina gitu. Dan ini yang harus dicari sama para penyiar radio. Karena biar bagaimanapun, walaupun sudah ada media sosial ya teman-teman, para pendengar bisa cari tahu penyiar itu seperti apa gitu. Tapi pertama yang dijual adalah suaranya. Setelah itu, baru deh citra diri kita. Saya mau cerita sedikit, sebelum saya masuk ke V-Radio, waktu saya interview teman-teman, saya ngobrol dengan GM-nya pada saat itu, GM-nya melihat Instagram saya. Ini citra diri ya. Kemudian beliau lihat gini, gimana gue bisa nerima lo kalau akhirnya pendengar gue mencari-cari siapa sih Chris itu, siapa sih seperti apa sih Chris Suprapto itu, karena sebelumnya Instagram saya kopi semua teman-teman. Pada saat itu saya ngerasa bahwa saya suka kopi, saya cinta prosesnya, cinta penanamannya, luar biasa kalau saya bicara tentang kopi. Karena itu akhirnya saya mendedikasikan Instagram saya untuk konten-konten kopi. Di situ saya belajar banyak juga. Gimana caranya kalau misal lo diterima, pendengar gue atau pendengar V pengen tahu lo harus menampilkan siapa diri lo. Katanya seperti itu. Terus akhirnya saya pelajari. Dan benar teman-teman, citra diri itu luar biasa. Saat kita punya satu program, kemudian program tersebut mau menjadikan trademark untuk kita bahwa saat di jam itu atau di menyebut nama program itu udah pasti, oh ini pasti si Chris nih gitu. Walaupun saya lagi berhalangan nggak siaran, pasti orang akan mencari saya. Bagaimana mereka tahu kalau misalnya saya nggak membentuk citra diri saya selain karakter suara saya teman-teman ya. Akhirnya dibentuklah citra diri yang baik dan seterusnya. Nah ini juga yang menurut saya jadi benturan untuk teman-teman milenial yang punya potensi luar biasa, karena saya sempat ngobrol juga sama beberapa penyiar-penyiar baru seperti itu bisa dibilang ya teman-temannya yang masih pada muda. Mereka mencari radio dalam tanda kutip, yang penting masuk dulu lah mas gitu. Kalau menurut saya sayang kalau akhirnya yang penting masuk dulu. Benar sih saat kita nggak boleh pilih-pilih gitu kan. Tapi saat kita masuk ke satu radio dan akhirnya itu nggak pas sama citra diri kita, atau karakter kita seperti apa, suara kita, kemudian pembawaan kita, itu akhirnya jadi bumerang teman-teman. Karena ya nggak akan berlanjut gitu. Sebelumnya saya bersiaran di radio anak muda, sangat muda, untuk radio-radio milenial. Pada saat itu saya juga akhirnya merasa kewalahan karena kebutuhan saya sudah berubah teman-teman ya. Saya sudah berkeluarga, punya anak, gimana caranya ngobrol di udara, karena itu hal-hal yang saya alami gitu. Yang paling mudah adalah saat kita bikin materi siaran, hal-hal yang kita alami sendiri teman-teman. Nah, sampai saya ketemu sama V-Radio dan sepertinya cocok karena segmentasinya sama, kemudian kebutuhan dari V-Radio adalah kebutuhan cerita saya, kebutuhan saya untuk merilis curhatan saya dalam tanda kutip ya, melalui on air gitu kan. Enaknya penyiar radio adalah kita bisa curhat colongan teman-teman. Setelah citra diri kebentuk, 3 hal ini penting banget ya, karena sewaktu CV masuk, pasti mereka akan melihat seberapa percaya diri kita dari foto kita kah, dari seberapa banyak kita mengikuti kegiatan gitu. Karena itu juga menurut saya akan berpengaruh karakter suara dari
sampel voice yang kita kirim, kemudian citra diri kita melalui media sosial, dan berikutnya pengetahuan yang luas. Ini penting banget, membaca banyak buku, kemudian banyak isu. Saya termasuk orang yang suka banget sama media sosial Twitter, teman-teman. Karena semua hal viral kebanyakan dari Twitter. Dan itu seperti micro blog ya, karena kita punya satu ide, mau kita tweet, langsung aja. Kita klik tanpa harus diedit dulu. Kalau Instagram kan harus dipoles dulu, harus ini, harus itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Cukup PR sih, tapi eh, akhirnya menurut saya Twitter yang lebih mudah gitu. Saya dapat banyak pengetahuan dari media sosial di situ karena hal-hal viral juga sangat amat dibutuhkan untuk materi dari siaran gitu teman-teman ya. Dan yang nggak kalah penting adalah sikap diri. Nah, ini luar biasa sih, sebuah attitude ya teman-teman ya. Karena kalau kita nggak punya attitude yang baik, sampai kapanpun ya kita bakalan susah sih. Soalnya walaupun kita hanya bersuara, saya pernah ditantang sama satu senior saya di radio gitu. Dia bilang begini, coba lo bersiaran dengan nada yang biasa aja, nada yang happy gitu, kemudian nada yang marah, tapi kita rekam. Waktu saya bicara, sepertinya biasa aja ya teman-teman. Begitu dengar hasil rekamannya, itu luar biasa beda. Dan itu menunjukkan bahwa ya sewaktu kita on air, kita harus ramah. Smiling voice itu penting banget. Sampai sekarang saya masih terus belajar mengenai smiling voice, bagaimana cara menempatkan satu tema kah, bagaimana cara mendapatkan satu topik kah dengan hanya bersuara, karena saat kita bicara radio udah pasti theater of mind yang bekerja, gimana caranya dari cerita kita sampai akhirnya para pendengar kita ngerasa bahwa uh, jadi teman yang tahu banyak hal, ya walaupun sebenarnya ada tim di belakang itu ya teman, ada produser, ada scriptwriter yang sudah menyediakan berbagai macam topik konten, kemudian artikel-artikel menarik yang bisa kita sampaikan pada saat on air gitu. Dan sikap diri ini pada saat saya bersiaran, terlebih suara saya ya teman-teman ya, itu sangat amat tergambar jelas pada saat itu waktu senior saya mengajak ke satu apa namanya studi produksi gitu kan untuk direkam. Di situ saya belajar bahwa oke, berarti ya memang harus dikemas sedemikian rupa, bahkan sampai attitude secara suara di pun harus dikemas yang nggak boleh bercanda gitu teman-teman ya. Saat harus happy ya happy menyampaikannya, saat harus satu artikel yang membutuhkan empati gitu. Tapi yang pasti harus ramah dengan smiling voice teman-teman. Setelah itu apa yang dilakukan? Next slide. Oke, next slide. Ini saya belajar dari tahun 2010, teman-teman. Kurang lebih sudah 10 tahun saya bersiaran, menjadi produser juga sempat. Dan akhirnya saya menemukan satu formulasi untuk membuat konten saya, kemudian untuk membuat jalan cerita yang saya sampaikan, itu jadi bagus, teman-teman. Next slide. Tolong Bro Tony. Kalau teman-teman ingat, nah ini dia. KPK faktor pembagi bilangan, kalau nggak salah FPB ya. Mau nanti dikoreksi teman-teman. Saya lupa. KPK dan FPB. Ini sebenarnya simple gitu, tapi begitu saya semakin belajar membuat skrip, bagaimana caranya saya akhirnya membuat sebuah topik obrolan gitu. Terus melihat buku-buku zaman dulu, kok kayaknya relate teman-teman ya. Seperti contoh, untuk mencari angka 24, kita bisa dengan 2 × 3 dikali 3, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat ya, caranya adalah 2 × 3 dikali 3. Kenapa bisa 2 × 3 dikali 3? Karena dari 24 itu dibagi dengan bilangan paling kecil, dibagi 2, mendapatkan angka 12, dan seterusnya sampai
sudah nggak bisa dibagi lagi. Hal itu juga sama saat kita bicara mengenai skrip, bagaimana kita bicara mengenai satu topik gitu. Berikutnya seperti angka 16, ini adalah 2/4 teman-teman ya, karena akhirnya sudah nggak bisa dibagi lagi. Next slide. Ini yang saya akhirnya terapkan teman-teman. Bro Tony, tolong next slide. Nah, ini dia. Untuk mendapatkan kata radio, kita bisa bercerita lewat mana saja teman-teman ya. Misalnya radio, kita bedah. Radio ada penyiarnya, ada musiknya. Ya kan? Penyiarnya itu kalau misalnya kita gambarkan bisa terdengarnya seru teman-teman. Kalau saya terdengarnya ganteng, kata Mas Doni. Kemudian kita bicara radio, pasti kita bicaranya request teman-teman ya. Penyiar yang menyampaikan request dari pendengar. Kemudian bisa memutarkan lagu request tersebut. Musik-musik yang diputar pun cenderung apa yang diinginkan pendengar, teman-teman. Salah satunya mungkin lagu galau kah, atau lagu-lagu yang jadi favorit kita, teman-teman ya. Ini saat kita menyebut penyiar, pasti ujung-ujungnya akan ke radio. Sama seperti tadi KPK dan FPB. Bagaimana caranya kita menjelaskan angka 24 dengan cara yang lain? Adalah 2/3 dikali 3 tadi. Atau menjelaskan angka 16 dengan cara yang lain. Sama, saat kita menjelaskan atau saat kita bercerita, teman-teman, bukan menjelaskan lebih tepatnya, bercerita tentang radio, kita bisa bercerita dari penyiarnya, kita bisa bercerita dari musiknya, kita bisa bercerita dari serunya, dari hal-hal atau request-request dari pendengarnya, atau mungkin dari list lagunya, teman-teman. Sampai akhirnya kita bercerita tentang si radio tersebut. Ini jadi satu pengalaman saya karena saya terus belajar. Saat saya mau bicara di depan umum pun, saya akan mengambil cara seperti ini juga. Misalnya, kita di sore hari ini bagaimana penyiar radio. Oke, penyiar radio berarti kita bedah, penyiarnya saya bedah sendiri, radionya saya bedah sendiri. Dari mana saya akan berceritanya, dari mana saya akan mulai berdiskusinya, teman-teman. Dan hal tersebut saya relate dengan rumus KPK dan FPB tadi. Dari situ saya terus belajar. Dulu saya sempat diajarkan dan untuk melatih ya teman-teman ya, bagaimana bersiaran, mempunyai kosakata yang banyak gitu dengan triangle words. Next slide. Dari radio, penyiar, musik, seru, request, dan lagu galau, kita ambil 3. Mulailah kita bercerita dari sini. Seru, request, kemudian lagu-lagu galau. Ini jadi cara saya untuk belajar, teman-teman. Dan ini yang saya terus bagikan juga ke teman-teman penyiar yang baru gitu, bahwa gimana sih caranya ngomong terus tanpa berhenti gitu. Ya harus punya kosakata yang banyak, harus punya kemampuan bercerita yang banyak. Salah satunya saya diajarkan untuk triangle words ini. Bercerita dari 3 kata sampai akhirnya menjadi satu materi siar. Next slide. Ini yang sudah saya buatkan materi siarnya. Nah, ini dia. Dari seru, request, dan kemudian lagu galau. Di sini saya membuat seperti ini contohnya. 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Masih bareng saya, Chris Suprapto, di kelas online Komunikasi Academy. Senang deh, listener, peserta sore ini itu seru banget. Ada kata seru di situ ya. Kemudian, next skripnya yang saya buat adalah kita sharing banyak hal tentang siaran radio, dan yang spesial juga kita banyak diskusi, latihan siaran juga di kelas online ini. Dan enak kali ya sambil nemenin latihan, sambil dengar lagu galau. Wah, jadi buruan listener yang mau request, saya tunggu. Kurang lebih seperti itu. 3 kata, kemudian jadi satu materi siar. 3 kata yang lain jadi satu materi siar. 3 kata yang lain jadi satu materi siar. Saat saya dapat kepercayaan untuk memandu sebuah acara pun, saya juga mengambil cara seperti ini untuk mengemasnya jadi
sebuah opening kah, atau bagaimana akhirnya itu juga menjadi satu bahan saya untuk saya sampaikan pada saat nge-MC, kemudian menjadi host dan seterusnya. Ini yang saya pelajari teman-teman. Dan hal ini juga nggak boleh luput saat kita bersiaran dari rumah ya teman-teman, adalah mood teman-teman. Ini jadi satu yang menurut saya sih cukup sulit ya, karena dari rumah ada anak bawaannya pengen rebahan, tapi kita harus punya mood yang fun gitu kan. Dan jadi satu tantangan kalau menurut saya teman-teman ya, membuat mood itu menjadi baik gitu kan sewaktu bersiaran itu karena jadi satu kewajiban untuk saya sebagai penyiar. Saat saya bersiaran, apapun yang lagi dialami gitu. Terlebih selama work from home, saya ngerasa bahwa mood saya di rumah sih sebenarnya males banget. Kayaknya pengennya rebahan, kayaknya pengennya ngemil, ngopi sambil pisang gorengan. Wah, itu enak banget ya. Jadi di luar dari itu, saya harus memperbaiki mood ditambah dengan berbagai macam hal-hal yang saya baca terus-menerus, kemudian gadget yang saya pakai gitu teman-teman ya. Saya sangat amat simple bersiaran dari rumah menggunakan apa namanya Zoom, kemudian ada gadget tambahan handphone dan yang saya tahu saat saya siaran dari rumah untuk live on air, jadi suara saya dan partner saya Zara bersiaran, kemudian ada beberapa listener yang gabung gitu, tamu-tamu yang gabung juga, itu akan di-convert menjadi satu kemasan audio melalui satu mixer dulu teman-teman, baru menuju ke mixer broadcast. Secara teknis saya emang nggak tahu banyak, tapi yang saya tanya pada saat itu ke operator seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang saya pakai ya hanya aplikasi Zoom, handphone, ataupun laptop aja teman-teman untuk membaca skrip dan seterusnya. Sisanya adalah mengolah teman-teman di studio. Seperti itu. Sesimpel itu membuat satu konten entah itu dalam bentuk podcast atau akhirnya bisa divideokan menjadi satu tontonan gitu, bisa kita share di Instagram TV ataupun di YouTube. Dengan cara-cara seperti itu saya terus bagikan bahwa gimana caranya bercerita, gimana caranya uh, berdiskusi dengan apapun topiknya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, bersiaran dari rumah, latihannya seperti apa dari Triangle Words yang bisa saya sharing. Yang mau diskusi, monggo saya buka pertanyaan selebar-lebarnya. Terima kasih, saya Chris Suprapto. Teman-teman, kalau nggak keberatan dan diharuskan sebenarnya ya, memfollow Instagram dan Twitter saya. Silakan, Bro Tony. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Kris. Yes. Penyampaiannya tadi luar biasa. Baiklah, Mas Kris, bersediakah kalau kita buka Q&A atau tanya jawab untuk para audiens? Silakan. Oke. Saya lebih suka kita diskusi sebanyak-banyaknya, siapa tahu akhirnya jadi satu input buat saya juga. Oke, siap. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Communicating Class sore hari ini, saya buka sesi tanya jawab bisa melalui via chat di aplikasi Zoom ini atau mau langsung tanya juga boleh, silakan. Oke, saya buka. Bapak Ibu, teman-teman semuanya mungkin ada yang bertanya. Oke, kalau nggak saya mulai dulu deh ya. Silakan. Mas Kris, saya mau bertanya nih. Oke. Kalau untuk menjadi penyiar radio itu sebenarnya awalnya harus seperti apa? Dasarnya banget. Apakah pola pikirnya ataupun latihan awalnya, apakah latihan suara dulu atau apa dulu? Yang harus dilakuin dulu apa sih? Karena seperti orang yang mau buka bisnis tapi nggak tahu mau ngapain awalnya. Nah, mungkin Mas Kris bisa. Kalau saya cerita sih sebenarnya awalnya justru karena saya nggak punya pilihan profesi lain ya pada saat itu. Oke. Jadi saya suka musik, tapi pada saat itu orang tua saya nggak mengizinkan kalau saya boleh bercerita flashback. Jadi akhirnya saya pilih radio karena saya
bisa dekat dengan musik pada saat itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau jadi penyiar radio, yang pertama kali adalah yang tadi saya sempat sharing, percaya dirinya sebenarnya. Karena gini, kita punya banyak hal yang bisa kita bagi, tapi saat kita nggak percaya diri, itu akan susah. Karena kita nantinya bersiaran hanya melihat mic, nggak melihat teman-teman langsung gitu, nggak melihat pendengar langsung. Saat kepercayaan diri kita kurang, itu juga akan jadi hal yang susah sih gitu. Kemudian banyak yang bilang gini, Mas, kalau karakter suara, kayaknya gue nggak punya karakter suara yang bagus deh, dan seterusnya gitu. Sebenarnya karakter suara itu bisa dibentuk. Saya juga awalnya nggak punya kualitas suara yang baik itu dengan diafragma dan lain sebagainya. Itu bisa dibentuk dengan latihan. Jadi yang pertama kali adalah suka sama dunia radio, suka sama hal-hal yang bisa dibilang kita bercerita gitu, menjadi seorang storyteller. Karena radio kan theater of mind, menceritakan satu hal itu kalau menurut saya nggak mudah ya teman-teman, apalagi dengan waktu yang limit gitu. Di radio sendiri ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman. Kalau katanya penyiar radio itu harus pinter ngomong, harus ngomong sepanjang mungkin. Menurut saya yang saya jalani sih ternyata nggak seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata penyiar radio itu hanya punya waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 menit teman-teman untuk bercerita tentang satu hal. That's why saya latihannya dengan triangle word tadi ya, bro tadi ya. Dengan waktunya 1 sampai 1,5 menit aja. Karena hasil surveinya para pendengar radio tuh stay hanya 7 menit gitu. Jadi 3 menit lagu, 1 menitnya penyiar menyampaikan ceritanya kah, menyampaikan sebuah artikel, topik, konten dan lain sebagainya, dan 3 menitnya lagi adalah lagu. Terus 1,5 menit didapat dari mana? Biasanya 30 detik itu kita ngomong di atas outro lagu dan di atas intro lagu. That's why jadi sepertinya padat gitu. Tapi kita hanya dibatasi dengan 1 sampai 1,5 menit. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Kita kan ya emang dibayar karena bicara gitu. Kita dibayar emang karena bercerita, menemani para pendengar gitu. Tapi semakin kita banyak ngomong, ternyata hasil surveinya adalah semakin kita ditinggalin. Karena itu sih sebenarnya teman-teman milenial yang saya temui juga, berarti kita harus pintar ngomong, kita ngomongnya harus panjang. Enggak, justru. Gimana caranya kita ngomong sependek mungkin, tapi punya punya hasil sebaik mungkin gitu, atau penyampaiannya ya sampai akhirnya si pendengarnya mendapatkan insight yang baik gitu dari waktu 1 sampai 1,5 menit tersebut. Gitu sih, Bro Tony. Oke, mantap. Mas Ke sendiri sudah berapa tahun kira-kira sebagai penyiar radio? Dari awal banget? Dari 2010. 2010, oh berarti udah 1 dekade ya, 10 tahun ya. Baiklah. Iya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya? Jangan saya mau tanya dong. Oke, silakan Pak Doni di Kaiser. Oke, Chris kan sudah memilih jadi radio announcer itu kan udah lebih 10 tahun. Ya. Terus kalau misalnya sekarang kan ada yang namanya new media gitu kan, yes. Radio, TV, teks, online semua jadi satu gitu kan. Ya. Jadi kayak agak kabur tuh orang TV jadi radio announcer. Orang radio juga sekarang muncul di kamera gitu kan. Ya. Nah, masih ada nggak sih artinya batasan-batasan kalau mau jadi penyiar radio aja, penyiar TV aja, atau penyiar radio sekarang juga harus bisa jadi TV presenter, jadi MC gitu. Seperti yang Chris lakukan semua kan maruk kan, di radio iya, di TV iya, di panggung juga iya kan. Coba jawab dengan jujur. Thank you. Thank you Mas Doni. Sebenarnya bukan maruk sih Mas, ini the power of cicilan ya Mas Doni ya. Jadi saat saat kita melihat berbagai kolaborasi dari media-media yang ada, justru sebenarnya membuka kesempatan seluas-luasnya. Para presenter punya
podcast sendiri, punya program obrolan sendiri gitu kan di podcast. Kemudian para penyiar radio yang harusnya bersuara punya account YouTube sendiri, punya YouTube channel yang bercerita banyak hal dengan menampilkan dirinya dia di video seperti itu. Jadi kalau ditanya batasan-batasan, seharusnya dengan adanya kolaborasi media tersebut ini membuka membuka batasan tersebut. Jadi nggak ada lagi sih Mas Doni batasan itu. Jadi ya memang harus kita manfaatkan dengan adanya digital gitu. Radio yang saya jalani sekarang pun saya bersiaran, kemudian live YouTube, kemudian ada off air dari program saya gitu untuk mendekatkan diri dengan pendengar, dan akhirnya itu yang bisa menjadi nilai jual dan disponsori gitu kan. Dan itu kan balik lagi ke flow bisnis gitu Mas Doni. Saat kita justru ada satu border, satu batasan, ya akhirnya kita akan stuck aja di situ. Sebenarnya dengan adanya digital ini membuka batasan itu seluas-luasnya Mas Doni. Ya akhirnya saya bisa manggung juga gitu. Terus nongol di TV juga gitu kan. Terus abis itu nge-MC dan seterusnya itu membuka batasan. Termasuk untuk musik ya teman-teman ya. Saya ketemu banyak musisi-musisi gitu. Kalau dari bukunya Mas Doni, jangan ragu untuk kita jual diri gitu. Ya kita punya apa, tampilkanlah gitu. Kita bisanya apa ya kita kenalkanlah ke orang lain. Saat saya ketemu teman-teman musisi yang datang untuk promo album mereka, interview dan lain sebagainya gitu. Saya ingat banget kutipan-kutipan itu, makanya saya selalu bilang, gue juga main musik loh gitu. Boleh dong sekali-kali ajak main musik dan seterusnya. Nah, batasan itu akhirnya membuat saya dapat panggung, dapat banyak hal lagi gitu ya. Semoga sih batasan ini semakin luas lagi dan akhirnya kita bisa terus berkolaborasi dengan berbagai macam media yang ada sih Mas Doni. Oke. Baiklah. Mas Kris, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada ini dari via chat nih. Dari Bante Dira. Mas Kris, untuk menyampaikan materi-materi tertentu, apa perlu dituliskan terlebih dahulu atau secara spontan saja? Karena kalau dengan catatan, kadang malah terasa kaku dan mudah kehabisan bahan. Silakan Mas Kris. Alami nih teman-teman. Oh sorry. Untuk kasus yang saya alami dengan materi-materi tertentu, pasti saya akan buat catatan. Saya so far sampai sejauh ini kalau untuk spontan kayaknya belum bisa ya, karena spontan itu hanya milik Komeng ternyata ya teman-teman. Jadi tetap ada pointers yang akhirnya saya harus tuliskan terlebih dahulu dan menjadi satu topik gitu. Dan itu saya pelajari terus-menerus dari triangle words tadi. 3 kata yang saya punya pointersnya akan saya jadikan satu bahan cerita untuk saya sampaikan topiknya. Kalau saya punya lebih dari itu, saya akan sampaikan seperti itu Bante. Atau mungkin Bante punya contoh ada 1, 2, 3 kata gitu yang mau Bante sampaikan, nanti coba saya coba saya jadikan satu materi share, silahkan. Oke. Baiklah Mas Kris, mau nambahkan pertanyaannya. Karena menarik sekali nih. Kalau misalnya kan tadi berarti apapun itu tetap harus ada skripnya ya, harus ada tulisannya apa segala macam. Kalau misalnya ngobrolnya lebih dari seorang, kayak misalnya A sama B ngobrol, apakah perlu skrip juga kan tek-toknya aja itu sebenarnya? Perlu. Oh perlu juga, oke. Iya, jadi guide itu harus tetap ada walaupun waktu kita menggali lebih dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat gitu. Jadi si pertanyaan dasarnya itu adalah tujuan dari obrolan itu apa. Kalau misalnya kita ngobrol sama klien untuk promosi, tujuan dari klien itu datang adalah promosi apa, dan itu yang akhirnya kita highlight gitu. Dan itu yang nggak boleh miss sebenarnya. Kemudian kalau misalnya ada topik
atau satu obrolan di siaran radio gitu. Tetap dibutuhkan guide pertanyaan yang tujuannya akhirnya membuat obrolan itu ada garis merahnya gitu. Soalnya saat kita ngobrol ngalor ngidul yang ada biasanya bakalan jauh sih dari tujuan obrolan tersebut. Walaupun terdengarnya sepertinya seru gitu. Tapi balik lagi, setiap topik siaran, setiap materi siar tetap harus ada goals-nya dan itu yang terus disiapkan sama teman-teman saya di belakang sebelum siaran, ada produser, scriptwriter dan sebagainya. Jadi siaran ini goals-nya kemana, kemudian satu topik ini harapannya apa dari pendengar dan seterusnya. Jadi tetap ada guide-nya di situ. Oke. Baiklah Mas Kris, sekarang kita oper kembali dari audiens. Nah, ada yang udah angkat tangan nih, udah resen. Kak Linda Afriana. Mungkin mau bertanya langsung, Kak Linda, silakan. Iya, terima kasih Mas Tony. Ya, halo. Bisa dengar nggak? Benar, dengar. Bisa dong. Mas Angel, ini saya mau tanya nih, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Mohon maaf. Mas Angel. Ini Angel pakai akun adik saya karena saya dari tadi nggak bisa masuk dari akun saya. Jadi. Oke. Silakan Kak Linda. Iya. Iya, ini masuk ke pertanyaan pertama ya Mas. Kalau misalnya tanya soal pengalamannya Mas, speaker ini kan udah selama 10 tahun ya berkarir di announcer. Nah, pada saat siaran itu pernah ada distraksi gitu, atau misalnya saat siaran Masnya ke-trigger apa gitu, terus menyebabkan konsentrasinya tuh menurun gitu. Cara efektif untuk mengatasi itu seperti apa Mas gitu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu cara mengatur pernafasan diafragma itu paling efektif tuh latihannya seperti apa Mas? Oke. Gitu. Nah, terus yang ketiga, saya pengen nanya lebih dalam lagi terkait dengan profesi announcer ini. Apa sebagai announcer ini bisa dijadikan job tetap gitu, Mas? Ya. Oke. Udah itu aja. Oke. Jadi, pertanyaan terakhir ini agak sulit sebenarnya. Terima kasih Linda pertanyaannya. Sama-sama Mas, terima kasih atas jawabannya nanti. Soal distraksi atau gangguan dari luar ini sangat amat banyak sih sebenarnya. Jadi saat kita bersiaran sebisa mungkin fokus gitu. Tapi ya tetap aja yang namanya manusia kan pasti punya punya persoalan tersendiri sebelum masuk studio. Ini saya masih terus belajar. Saya sempat ngobrol juga sama Mas Doni di satu program saya di radio yang sebelumnya ya. Mas Doni selalu bercerita bahwa masalah yang dihadapi di rumah ya di rumah, masalah yang dihadapi di jalan, masalah yang dihadapi di kantor ya hanya di kantor gitu. Gimana caranya saya untuk masuk studio ya tanpa ada banyak gangguan gitu ya. Saya tempatkan masalah itu di pintu lah, istilahnya seperti itu ya. Tapi itu nggak gampang. Jadi bagaimana akhirnya... ke pegadaian aja, Chris. Wow. Mengatasi masalah tanpa masalah. Masalah berikutnya adalah begitu kita mengatasi banyak masalah yang ada dengan pegadaian, Mas Doni. Cicilannya. Kita tadi balik lagi. Nah, kan ini distraksi nih. Ini namanya distraksi nih kalau begini nih. Jadi balik lagi kita harus tahu pertama goals dari setiap materi yang kita bawakan itu seperti apa. Satu topik, satu konten, satu segmen, bahkan setiap saya bersiaran pasti ada beberapa segmen yang kita punya untuk kita sampaikan gitu kan. Dan itu goals-nya balik lagi kita harus tahu goals-nya untuk apa. Karena itu kerjasamanya tuh sebenarnya sebelum bersiaran di belakang itu sudah sangat sibuk gitu kan. Ada brainstorm terlebih dahulu dengan teman-teman gitu kan mengenai siaran kita hari ini tuh seperti apa. Terus abis itu ada apalagi namanya
briefing dulu gitu kan dengan teman-teman, setiap topik itu arahnya kemana, setiap artikel arahnya kemana. Jadi akhirnya si distraksi itu ya kita harus mencoba lagi untuk fokus gitu. Dan balik lagi, saat kita emang suka sama dunianya, kita sebisa mungkin pasti bakalan ngerasa bahwa oke, gue harus berbuat yang terbaik. Saya kalau boleh cerita sedikit, dulu di salah satu radio, teman-teman ya, saya pernah mendapat distraksi bukan dari keluarga, bukan dari teman-teman, justru dari bos saya sendiri. Ini luar biasa. Ini yang nggak bakalan saya lupa dan pasti bakalan saya sharing terus-menerus. Saya lagi bersiaran, tiba-tiba bos saya masuk karena saya salah mengucapkan menyampaikan satu materi gitu. Tiba-tiba bos saya masuk, terus dia abis itu suruh matikan mic saya siarannya, yang tujuannya adalah biar saya langsung di briefing sama bos saya pada saat itu. Saya jujur di situ sih sangat amat terganggu gitu. Kenapa nggak tunggu saya selesai dulu gitu? Kenapa nggak tunggu materi itu tersampaikan dulu gitu? Tapi akhirnya balik lagi bahwa ketidaksiapan saya untuk membacakan atau menyampaikan satu artikel, materi kah, topik kah gitu, itu yang membuat gangguan dalam diri saya luar biasa gitu. Diganggu secara langsung, disuruh berhenti siarannya, cuma break satu lagu, kemudian balik lagi, moodnya jelek banget. Ya bersyukurnya pada saat itu saya bisa mengatur mood itu untuk kembali bersiaran gitu. Dan itu nggak gampang sih, itu butuh proses, dan saya mengalami proses itu panjang banget. Saya sempat dibilang penyiar karbitan, amatiran, dan lain sebagainya gitu. Itu gangguan yang luar biasa pada saat saya siaran gitu kan. Tapi bersyukurnya balik lagi, kita fokus lagi. Kita ngobrol sama produser, hari ini kita siarannya apa, tujuannya kemana, dan lain sebagainya. Saat itu nggak sampai, berarti ada hal yang harus kita perbaiki gitu. Jadi balik lagi kita dengan tim. Untuk Linda biasanya gitu, saya dengan tim, ini goals-nya kemana? Arahnya siaran hari ini seperti apa? Tujuannya untuk apa? Dan seterusnya. Itu yang membuat, selain mood yang diperbaiki, itu yang membuat akhirnya distraksi itu bisa dikurangi seperti itu. Kemudian cara mengatur nafas. Pertanyaan berikutnya adalah cara mengatur nafas. Sejauh ini saya berenang sama anak saya, itu jadi satu hal yang sangat amat menyenangkan dan bisa membuat nafas saya, menurut saya sih ya cukup lah gitu untuk bicara 1 menit dengan satu tarikan nafas. Itu kayak lagi ijab kabul ya kalau satu tarikan nafas. Tapi berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan-makanan, minuman yang menyehatkan juga itu sangat amat baik. Sama satu hal, coba selain berolahraga gitu, lari, kemudian berenang kalau yang saya jalani gitu, sama sepeda, saya selalu minum kopi. Coba Linda kalau misalnya minum kopi yang lebih banyak, pasti akan punya nafas yang lebih bagus. Kalau kata Mbak Surit tapi. Kemudian bisa jadi job tetap nggak sih? Pada dasarnya, penyiar adalah pekerjaan freelance atau paruh waktu. Part-time. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya dijadikan job tetap, bisa gitu, karena setiap bulan kita mendapatkan income yang sama gitu, maksudnya aktif income yang bisa kita jadikan pegangan untuk kebutuhan bulanan kita gitu. Tapi bersyukurnya adalah saat menjadi seorang penyiar, kita punya waktu lebih banyak karena freelance atau part time. Dengan waktu tertentu saja, kita akhirnya bisa mengambil job-job di luaran yang sebenarnya nilainya jauh lebih besar. Kalau saya boleh cerita, waktu itu saya juga sempat ditanya ke mertua saya, dari mertua saya bilang, emang dari siaran radio bisa hidup? Bisa. Gitu. Caranya gimana? Gitu. Ya karena dari siaran radio, kita ketemu sama banyak klien di situ, kita ketemu banyak kesempatan, kita ketemu banyak orang yang akhirnya menjadikan itu sebagai job tambahan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bilang bahwa
enak ya kalau misalnya jadi penyiar radio tuh kelihatannya hidupnya apa tuh namanya happy, ketawa-ketawa gitu kan, punya gaji yang besar. Sebenarnya bukan gaji yang besar ya, tapi kesempatan untuk ketemu orang baru yang akhirnya memberikan income tambahan buat kita. Itu yang saya jelaskan sih pada saat itu ke mertua saya gitu kan. Ini jadi kayak sesi curhat di sini ya. Tapi so far jadi penyiar radio seru banget karena kita hanya ketawa-tawa, kita ngobrol-ngobrol seru gitu kan, dan akhirnya mendapatkan income di situ bisa jadi apa tuh namanya satu pengalaman yang nggak bakalan terlupakan juga sih. Semoga menjawab ya Linda. Terima kasih pertanyaannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Linda ya. Baiklah Mas Kris, masih ada satu orang lagi yang raise hand, yaitu dari Mas Belantara Burhanuddin. Mau bertanya langsung, silakan Mas. Ya. Oke, silakan Mas. Untuk Mas Kris, saya mau bertanya. Ya. Kalau misalnya kita dengerin radio, satu hal yang identik itu pastinya interaksi antar. Nah, jadi interaksi ini bisa. Halo, Mas, sorry. Halo, Mas Belantara. Halo. Ya. Ya. Mohon maaf, Mas, bisa diulang? Ya. Saya mendengarnya agak putus-putus. Jadi pas kita dengar radio ya Mas, itu pastinya interaksi nih antara penyiar dan pendengar nih. Bisa dari sambungan telepon, SMS, inbox. Nah, pernah nggak sih Mas Kris dapetin pendengar yang bertanya pertanyaan yang artinya itu pribadi, misalnya mulai dari asmara, nomor telepon misalnya, atau alamat, dan gimana sih caranya Mas Kris ngatasin pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Oke. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Ini masih terus saya alami sampai sekarang di radio-radio sebelumnya, pendengar sampai datang, kemudian membawa bingkisan. Jujur itu menyenangkan, berarti diapresiasi gitu apa yang kita buat di program radio tersebut gitu. Kalau menurut saya itu jadi satu hal, jadi achievement kalau untuk setiap penyiar ya teman-teman ya. Karena bikin cemburu nyonya nggak tuh? Waduh. Bersyukurnya istri saya sih nggak cemburu ya. Jadi dia sudah tahu bahwa pekerjaan suaminya adalah menjadi penyiar radio, di mana pendengarnya mungkin pada genit-genit gitu. Saya sebenarnya nggak punya kesempatan untuk genit gitu. Tapi ya kondisi yang ada kan. Ini distraksi terus-menerus kalau begini nih. Aku mute. Lanjut ya. Jadi saat ada pertanyaan mengenai personal, sebenarnya saya lebih suka mengarahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mereka datang ke studio gitu. Karena bondingnya antara saya dan pendengar saya itu menjadi nilai plus. Bilang aja modus. Nggak begitu Mas Doni. Karena ini kan jadi satu catatan yang positif juga gitu. Jadi gini, saat si penyiar radio saat si penyiar radio didatangi oleh pendengarnya, kemudian bos kita melihat gitu, berarti kan programnya berhasil. Kemudian berarti banyak yang mengapresiasi apa yang sudah kita buat gitu. Berarti banyak juga fansnya di di program tersebut, kita sebagai penyiarnya di situ kan. Dan ini yang akhirnya banyak penyiar berlomba-lomba juga. Gimana caranya ya untuk mereka atau untuk pendengar-pendengar kita menjadi lebih dekat. Saat ada pertanyaan-pertanyaan personal, saya biasanya akan mengarahkan untuk mendingan datang, ketemu, ngobrol, dan lebih seru-seruan lagi. Karena nanti pengalaman mereka yang akan mereka bagikan ke teman-temannya lagi. Tadi gue datang ke radio ketemu Mas Kris, orangnya seru deh. Besok datang lagi, dan seterusnya. Itu yang akhirnya bisa saya manfaatkan ya untuk saya pribadi sebagai portfolio. Ini saya punya program yang pendengarnya banyak yang loyal, kemudian program tersebut berarti banyak diapresiasi, dan itu saya alami di radio sebelumnya, teman-teman. Di radio sebelumnya, hal tersebut akhirnya dibawalah oleh tim sales gitu, marketing, bahwa programnya Kris punya pendengar yang loyal nih, dan seterusnya, sampai akhirnya si klien itu
dia hanya mau bersiaran untuk talk show, promo dan lain sebagainya dengan saya gitu. Ini kalau menurut saya jadi satu nilai tambah karena di situ kan pasti nama saya juga menjadi lebih baik lagi, programnya lebih baik lagi. Bahkan beberapa klien juga mempercayakan acara-acara mereka ke saya. Jadi saat ada pertanyaan-pertanyaan personal seperti itu, saya sih lebih sukanya untuk mengarahkan mereka untuk ketemu langsung. Soalnya kalau misalnya saya jawab melalui melalui DM kah atau chat dan lain sebagainya, nah itu yang bahaya. Kalau kata Mas Doni bilang tadi, istri saya bisa baca soalnya ya. Kalau ketemu kan lebih aman. Kalau kata Mas Doni sih seperti itu saya diajarinnya. Tapi saya selalu bilang, enggak Mas, mohon maaf gitu. Saya enggak sealiran gitu. Terima kasih buat Belantara ya pertanyaannya. Oke, terjawab ya Mas Belantara ya. Baiklah Mas Kris, Yes. masih ada, kita lanjut pertanyaannya ya. Oke. Nah, ini dari Ibu Mia Mariane. Pertanyaannya, Mas Kris, buat studio mini di rumah, apa saja yang diperlukan supaya tidak ada suara yang masuk dari luar? Karena setiap Senin saya wajib siaran di radio Smart FM. Oh, penyiar juga, Mas Kris. Penyiar di radio Smart FM, tapi ujung-ujungnya harus ke studio karena kalau di rumah takut ada suara yang jual tahu bulat masuk ke rekaman. Oke. Silakan Mas Kris. Jadi kalau untuk membuat suara agar kedap, maksudnya nggak terganggu, saya secara teknis saya nggak tahu banyak ya, Mbak Mia. Tapi yang pasti saat kita punya ruangan yang lebih private, misalnya di kamar kah gitu, itu akan cenderung lebih safe. Kemudian untuk mengurangi noise atau tambahan suara dari luar di media online gitu, itu juga sudah banyak yang jual Mbak Mia. Ada satu mic gitu untuk para podcaster, saya lupa mereknya apa gitu, jenisnya apa, tapi mic tersebut itu cukup aman mengurangi noise gitu, mengurangi suara-suara dari luar. Mungkin Mbak Mia nanti bisa sambil searching di situ. Kemudian kalau untuk membuat ruangan kedap suara, secara teknis saya kurang tahu, Mbak Mia, mohon maaf belum bisa menjawabnya. Tapi yang saya lakukan adalah biasanya kalau untuk bersiaran ya, teman-teman, saya menggunakan mic tersebut gitu. Jadi cenderung lebih aman, kemudian nggak ada noise yang mengganggu. Kalau misalnya takut kedengaran suara tahu bulat, mungkin Mbak Mia bisa bersiarannya di dapur misalnya, Mbak Mia. Jadi yang lebih jauh kalau yang saya lakukan adalah saya di kamar sih Mbak Mia. Jadi cenderung lebih private, dan biasanya saya udah tulis tuh di pintu. Papi lagi kerja, dikunci pintunya. Biasanya sih seperti itu. Thank you Mbak Mia. Anyway, pertanyaannya. Oke, baiklah. Terjawab ya Kak Mia ya. Mbak Mia, baiklah. Mas Kris, yes. Kita masih mau buka Q&A, boleh ya? Boleh. Ini juga saya mau menyapa Pak Gun. Selamat sore Pak Gun. Katanya oh iya, ada Pak Gun. Studio. Untuk membangun sebuah studio mini di rumah, yang pastinya kita butuh mixer. Di luar peredam suara ya, karena saya secara teknis sekali lagi saya kurang menguasai gitu. Yang saya tahu adalah kita membutuhkan mixer, mungkin yang paling kecil 4 channel gitu untuk kita bersiaran. Kemudian channel berikutnya adalah untuk kita memutarkan lagu untuk bersiaran dari rumah, memutarkan lagu dari laptop kah atau PC gitu, dan seterusnya. Kemudian channel berikutnya itu untuk membuat atau menggunakan audio converter. Radio-radio streaming seperti itu sekarang audio converter itu untuk akhirnya masuk ke ranah streaming atau diubah menjadi sebuah audio di digital seperti itu. Dulu saya sempat mencoba itu bersama dengan Soul Radio itu di Tangerang Selatan, Pak Gun. Itu sempat berjalan beberapa bulan, tapi pada saat itu saya mendapat proyek lain sampai akhirnya
project radio streaming itu nggak berjalan lagi gitu. Dan itu sebenarnya dengan alat-alat yang simple di luar peredam suaranya. Mic diperlukan, kemudian headset diperlukan juga untuk memastikan bahwa suaranya berjalan baik. Terus kalau membutuhkan mic, nah ini ada beberapa tipe mic, ada kondensor, kemudian ada mic yang aktif dan lain sebagainya. Saran saya kalau misalnya punya punya spend budget yang cukup gitu untuk membuat studio mini, dengan mic condenser itu akan lebih baik karena kita bisa memilih arah mana suaranya itu akan diambil oleh mic tersebut. Karena tipikal mic condenser seperti itu. Kemudian ada phantom juga yang membantu kualitas suara jadi lebih baik, dan mixer kecil itu juga akhirnya punya equalizer yang membuat suara kita jauh lebih baik dan bisa ke deliver juga lebih baik. Yang sempat saya jalani bersama Soul Radio di Tangerang Selatan, di BSD lebih tepatnya, saya hanya menggunakan alat-alat sesederhana itu di luar peredam suara Pak Gun, dan itu jadi satu hal yang menjanjikan seperti itu. Oke, baiklah, mungkin terjawab ya Pak Gun ya. Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Selalu dengan ciri khasnya gambar fotonya uang ya. Oke. Ini ada respon dari Pak Gun, emang kaget waktu itu ternyata jadi tamunya Mas Kris di Tangerang saat itu ya. Oke. Baiklah. Mas Kris, masih bisa dengar saya? Masih. Oke, saya ada pertanyaan pribadi nih Mas Kris. Silakan. Jadi ini pertanyaannya dari sisi pandang saya sebagai masyarakat awam, maksudnya bukan penyiar radio, bukan orang yang bergelut di dalam dunia televisi dan segala macamnya. Saya mau bertanya Mas Kris, kalau misalnya nih, kalau kita ditanya untuk orang-orang sekarang, kita tidak bilang muda atau senior ya, junior atau senior, tapi pasti ditanya, kalau apa yang diminati sekarang pasti lebih ke YouTube, lebih ke entrepreneur, apapun segala macam gitu. Menurut Mas Kris, sebagai seorang penyiar radio yang sudah 1 dekade, bahkan lebih mungkin, sebagai seorang profesional, sebagai seorang senior, apakah dunia radio, dunia televisi, mungkin sangkut pautnya, apakah bisa tetap bertahan untuk ke depannya? Jadi anak-anak sekarang mungkin ataupun yang udah senior tetap bisa mau belajar radio, mau belajar dunia televisi dan segala macamnya. Silakan Mas. Ya. Kalau saya bilang ini menurut pandangan saya secara personal gitu, subjektif saya sih mengatakan bahwa sangat bisa gitu. Saya harus akui bahwa pendengar radio trennya nggak selalu bagus gitu kan. Bahkan beberapa tahun ini ada penurunan, tapi masih dalam kategori yang baik gitu kan. Sempat pendengar radio itu saya lupa 2016 apa 2015 sampai 20 juta pendengar. Luar biasa. Tapi sekarang mengalami penurunan dan menurut saya masih sangat menjanjikan gitu. Karena radio-radio sekarang dikemasnya dengan 3 hal tadi, on air, off air, dan online. Semuanya dijadikan satu. Bahkan untuk radio itu sendiri, mereka bisa membuat satu program yang ketiganya secara langsung. Saya pernah menjalani satu program di Kota Casablanca. Pada saat itu on air langsung di radio. Ya pasti ada delay karena ada pengiriman suara, tapi itu juga nggak terlalu banyak, hanya sekitar 10-15 detik kalau nggak salah, maksimal hanya seperti itu. Kemudian off air-nya kita sambil menjalankan sebuah acara di Kota Casablanca, saya sebagai penyiar dan host di acara tersebut ya, kemudian ditampilkan juga live di media sosial radio gitu. Jadi 3 hal itu yang sebenarnya masih sangat menjanjikan gitu untuk profesi penyiar radio. Di luar kita punya fanbase pendengar sampai akhirnya kita bisa arahkan mereka gitu untuk melihat karya-karya kita, misalnya menjadi sebuah podcast kah, menjadi sebuah channel YouTube. Itu juga yang membuat kedekatan kita sama pendengar kan semakin terjalin nih Bro Tony, dan akhirnya hal tersebut yang bisa dibeli sama sponsor gitu untuk diri kita secara pribadi ya. Tapi untuk radionya pembagian kue khususnya di Jakarta gitu, di Jakarta Raya, termasuk Jabodetabek lah bisa saya bilang seperti itu,
ya pembagian kuenya sih luar biasa ya gitu. Dunia media juga terkena imbas yang luar biasa di tengah COVID kah, sebelum COVID juga dengan berbagai macam pilihan media gitu kan. Khususnya para milenial yang akhirnya mengejar digital, ya itu lumayan membuat para para pemangku kebijakan di radio gitu. Yang saya tahu di radio ini berputar cukup keras gitu berpikirnya bagaimana caranya. Tapi saat kita bicara jualan, yang saya alami adalah ya tadi dari on air, off air dan online bisa kita kemas dalam satu masa yang sama gitu dan itu bisa dijual dan mendapatkan sponsor yang sangat baik karena kita langsung mendapatkan pendengar di situ, langsung mendapatkan interaksi di situ dan sponsor akhirnya bisa berpromosi langsung di tempat acara tersebut dan itu sangat menjanjikan dan itu masih terus dijalani sih Bro Tony. Dan saya yakin ke depannya metode-metode seperti itu atau mungkin bahkan ditambah metode lainnya gitu yang membuat radio masih sangat amat menarik gitu kan untuk dijadikan sebuah profesi buat kita. Begitu Bro Tony. Oke, terima kasih Mas Kris atas pertanyaannya. Baiklah Mas Kris, masih ada yang ingin bertanya, ini salah satu peserta langganan istilahnya ya, peserta yang selalu hadir. Pak Eko Endri Wiono, silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Selamat sore Pak, salam kenal. Selamat sore Om Kris, selamat sore Om Tony dan semuanya. Selamat sore Pak Eko. Ini menarik sekali. Ini yang saya tunggu-tunggu sejak Ramadan kemarin baru muncul. Wow. Ini Om Kris, saya tanya ini mengenai radio ya. Ini sebetulnya saya senang sekali mendengarkan tema-tema seperti ini. Dan ini termasuk bagian dari profesi yang perlu diketahui oleh para muda kita. Iya. Nah, dengan adanya tema seperti ini berarti profesi sekarang ini sangat beragam dan anak-anak muda itu juga harus diberi support bahwa profesi ini memang layak untuk mereka begitu. Itu satu. Iya. Kemudian yang kedua, paradigma para muda mengenai radio dan receiver penerima radionya. Itu di masa seperti ini bagaimana selain menggunakan smartphone sebagai media untuk penangkap siarannya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola sebuah profesi khususnya untuk anak muda bahwa mereka itu bisa menarik perhatian khususnya para muda ya ini ya, khususnya para muda bahwa aneka profesi yang mereka geluti itu sangat bermanfaat dan akhirnya menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Yang pertama pastinya untuk para generasi muda, para penyiar radio yang senior ini Pak Eko punya komunitas belajar radio. Seperti teman saya bersiaran di Prambors, teman saya itu membuat satu komunitas belajar radio dan itu yang mengikuti banyak banget generasi muda, banyak banget akhirnya mereka yang sadar bahwa profesi penyiar radio itu menjanjikan di masa depan seperti itu. Ya pastinya dengan proses yang tepat. Karena itu teman saya membuat belajar radio. Terus teman-teman yang lain juga membuat hal yang sama. Ada anak radio juga dari satu grup media besar. Itu pun tujuannya untuk menjaring para potensial penyiar radio seperti itu ya Pak Eko ya, yang bisa menjadi seorang penyiar radio terbaik gitu di masa depan. Itu mereka membuat prosesnya tidak hanya mereka audisi, tapi mereka memberikan satu pengarahan bahwa siaran radio seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi sewaktu audisi pun mereka juga dibekali sama beberapa hal-hal ilmu tambahan yang bisa mereka dapatkan dan ini masih terus continue dilakukan sama teman-teman saya dari sesama profesi penyiar radio dengan masing-masing komunitasnya gitu dan bersyukurnya dari komunitas-komunitas tersebut akhirnya tumbuhlah 1-2 orang yang mulai bergabung di di radio-radio swasta besar gitu Pak Eko yang akhirnya bisa membuat mereka juga merasakan bahwa
oh begini loh profesi sebagai penyiar radio. Dan itu sampai sekarang, sampai detik ini, info yang saya dapat masih terus dilakukan, dan beberapa komunitas tersebut pun saya juga sempat datang seperti belajar radio juga itu sharing seperti itu ya, Pak Eko ya. Datang ke kampus kah, mereka bikin satu pertemuan di satu kafe kecil kah, yang tujuannya untuk gimana sih siaran, dan seterusnya. Itu sampai sekarang masih dilakukan. Terima kasih Pak Eko sudah mengapresiasi profesi penyiar radio. Semoga kedepannya juga anak-anak muda melihat bahwa ini satu profesi yang sangat baik gitu ya, di luar profesi-profesi lain. Kemudian soal receiver-nya, yang pastinya melalui radio tuner Pak Eko ya. Kalau saya di 106,6, nanti teman-teman juga bisa mendengarkan setiap Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Saya bersiaran di situ, bisa secara streaming sekarang Pak Eko melalui website. Jadi Pak Eko bisa membuka laptop atau komputer gitu di rumah, kemudian streaming di situ bisa. Atau yang sekarang dilakukan sama banyak stasiun radio adalah membuat aplikasi. Gimana caranya lebih dekat lagi gitu. Jadi di aplikasi tersebut punya informasi mengenai penyiar, punya kolom interaksi dengan penyiar secara langsung live. Jadi sewaktu penyiarnya bersiaran, mereka ngomong apa, kemudian bisa dibalas dan seterusnya. Receiver tersebut digunakan sampai sekarang Pak Eko, dan terlihatnya di era digital seperti ini ya sangat baik seperti itu. Terus terakhir mohon maaf Pak Eko, saya lupa. Yang pertanyaan terakhir tadi itu mengenai ini. Jadi penguatan para muda dengan aneka profesi. Jadi ya, ada beberapa jurusan yang ada di sekolah, di kampus, dan lain sebagainya itu perlu penguatan dari rekan-rekan praktisi seperti itu. Terima kasih. Ya, siap. Yang saya alami, saya tinggal di Tangerang, Pak Eko. Beberapa kampus sudah bekerja sama dengan radio saya yang lama di Tangerang untuk program magang. Mereka dibekali profesi penyiar radio itu seperti apa. Dan sewaktu mereka masuk, mereka bayangannya adalah, oke, saya mau magang di radio, tujuannya menjadi penyiar. Begitu masuk Pak Eko, dengan berbagai macam proses yang ada, mereka akhirnya, oh, kayaknya jadi produser asik ya, gitu. Menjadi seorang penulis skrip tuh asik ya. Menjadi seorang pembuat konten di media sosial itu ternyata asik ya, dan itu sangat dibutuhkan Pak Eko. Jadi pembekalan itu sampai sekarang sih yang sudah saya alami, bahkan beberapa kampus juga masih suka menghubungi saya untuk, Mas, kita sharing lagi yuk gitu. Walaupun saya sudah nggak ada di radio tersebut gitu, tapi beberapa kampus masih ada yang mengajak saya untuk sharing lagi mengenai pembekalan mahasiswa-mahasiswinya gitu yang mau masuk ke dunia radio. Terlebih seperti itu. So far program-programnya masih sangat berjalan baik. Semoga ke depannya animo anak-anak muda ini juga semakin tertarik dengan profesi penyiar radio ini. Seperti itu Pak Eko. Terima kasih. Thank you Pak Eko. Terima kasih Pak Eko ya. Terjawab ya Pak Eko ya, seharusnya ya. Dari Mas Kris tentunya penjelasan yang sudah sangat mantap. Baiklah Mas Kris, yes. Saya ada pertanyaan lagi pribadi dari saya. Mas Kris kan tadi ada pas penjelasan sebelumnya ada menjelaskan mengenai bahwa seperti contoh penyiar lainnya yaitu seperti Dedi Mahendra atau Desta yang dari Prambors dengan ciri khasnya yang ada suara cemprengnya. Nah, menurut Mas Kris itu kan pada saat itu. Kalau untuk masa sekarang dan kedepannya, apakah dengan suara cempreng ataupun yang bukan golden voice itu, apakah bisa sebenarnya Mas Kris? Dan ditambah, apakah untuk menjadi penyiar radio untuk kedepannya nanti peluangnya itu semakin kecil ataupun semakin besar sebenarnya Mas Kris? Menurut Mas Kris, silakan. Oke, kalau untuk karakter suara, saya semakin yakin bahwa akan menjadi satu hal yang dibeli sama stasiun radio tersebut gitu. Di luar penyiar tersebut punya golden voice atau enggak gitu. Saya sempat mengkader satu penyiar muda namanya Bonita, suaranya tipis tapi cara dia bercerita saya suka gitu, dan itu punya efek yang baik banget gitu. Dia menjadi penyiar di salah satu radio sekarang dan itu sangat menjanjikan. Jadi yang dia jual adalah bagaimana cara dia menyapa, bagaimana dia ramah gitu, punya sikap diri yang sangat baik secara suara gitu, secara audio ya, karena emang penyiar kan
dibeli karena suaranya, penyiar disukai karena suaranya. Setelah itu sebagai penyiar radio ini mulai mengemas diri dengan konten-konten mulai mengemas diri dengan berbagai macam hal-hal yang berbau viral di media sosial gitu, karena ini sangat penting sebenarnya ya, tujuannya untuk menjaga eksistensi gitu. Kalau teman-teman melihat juga banyak artis-artis, terlebih musisi-musisi gitu teman-teman yang sempat ngobrol dengan saya, salah satunya Ramaniji, dia sampai di masa seperti sekarang ya, nggak hanya penyiar radio ternyata, bahkan sebesar Ramaniji, gitaris Niji, berpikir gimana caranya menjaga eksistensi gitu. Jadi untuk para penyiar radio punya satu hal yang menjanjikan sangat saat ya mereka melakukannya dengan proses yang benar ya Bro Tony ya, dengan menjaga eksistensinya kah, membuat satu konten yang ditunggu kah gitu. Kemudian dulu saya sempat menjalankan satu konten hashtag abis siaran yang isinya hanya mengemas kopi, kemudian abis itu saya datang ke satu coffee shop ngobrol dan lain sebagainya gitu. Itu akhirnya punya, saya nggak tahu kalau itu punya efek gitu. Begitu saya datang ke satu coffee shop, terus dia langsung gitu, Mas Kris, gue mau dong gitu, masuk ke abis siaran lu gitu, lu datang ke sini, kemudian kita review dan lain sebagainya gitu. Pada saat itu saya masih terus menampilkan isi Instagram saya dengan kopi dan kopi gitu kan. Itu cukup jalan dan menurut saya setiap apapun profesinya di era digital seperti ini ya memang harus bertahan dengan cara yang digital juga, seperti membuat konten kah, seperti membuat dua cerita kah di media sosial, dan itu sangat amat baik untuk menjaga eksistensi, dan itu sangat menjanjikan sih Bro Tony. Oke. Baiklah Mas Kris, sebelum kita menutup online kelas dari Communicating Academy pada hari ini, Mas Kris, boleh kita dengar harapan dari Mas Kris untuk dunia radio di Indonesia ke depannya? Boleh, silakan Mas Kris. Yang pasti di masa pandemi seperti ini, yang pertama kali saya harap adalah pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, walaupun sudah ada beberapa rekomendasi dari dunia internasional bahwa katanya jadi satu hal yang harus kita hidup berdampingan, tapi saya selalu berharap bahwa hal-hal buruk termasuk wabah corona ini cepat berakhir gitu. Itu pertama, karena itu juga akhirnya mengganggu gitu kan apapun profesinya. Dan secara dunia profesi penyiar radio gitu. Ya saya berharap ke depannya banyak kolaborasi media yang baik juga gitu antara radio secara on air, off air atau online kah, karena ini yang terus menghidupkan profesi penyiar radio itu gitu. Saat kita bisa mengemas itu jadi satu hal yang baik gitu, akhirnya ya dunia radio akan semakin baik juga. Dan satu lagi, ini harapan saya banget. Saya yakin teman-teman di sini yang membuat podcast pasti dengan konten yang baik gitu. Saya jujur agak sedih gitu, bisa dibilang kecewa juga, karena beberapa podcaster alasan mereka membuat podcast adalah karena di radio atau di media konvensional mereka nggak bisa menyuarakan kata-kata kasar kah, kata-kata yang negatif gitu kan. Ya saya harap sih ke depannya para penyiar radio yang notabene dibekali sama ilmunya gitu, bisa dibilang seperti itu, saat masuk ke dunia podcast ya nggak membuat satu konten yang negatif gitu dengan kata-kata kasarnya, dengan atau dengan bahasan yang mengarah ke porno dan seterusnya gitu. Karena jujur buat saya, saat banyak yang mendengarkan dan akhirnya itu menjadi viral, anak-anak muda yang punya punya keingintahuan lebih banyak memakai cara tersebut untuk disebarluaskan, dan akhirnya ya efek negatifnya akan seperti bola salju sih, menggulung dan menjadi besar. Semoga
penyiar-penyiar radio nantinya gitu, yang buat podcast kah atau buat satu konten, itu nggak dengan kata-kata kasar, dengan hal-hal yang positif, dengan topik yang positif juga gitu. Walaupun kita kesal sama satu isu kah atau kesal dengan satu kebijakan dan sebagainya gitu, ya cara kita adalah dengan cara yang baik gitu, nggak dengan kata-kata yang kasar, karena kita dibekali ilmunya, diajarkan untuk membuat satu hal yang positif melalui siaran radio. Harusnya teman-teman penyiar radio dengan fan base-nya masing-masing ya bisa melakukan itu sih Bro Tony. Semoga kedepannya dunia radio jauh lebih baik dan jauh lebih cuan juga ya. Thank you. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Kris. Saya setuju banget. Saya yakin banget untuk seluruh peserta, Bapak Ibu semua yang di sini, pasti harapan Mas Kris juga menjadi harapan kita semua agar COVID-19 ini di tengah wabah ini semua semakin cepat berlalu. Amin. Dan tentunya walaupun media semakin maju, ada podcast, apa segala macam, etika dan etiket tetap harus dipertahankan ya. Betul, Chris, ya? Betul. Oke, siap. Baiklah, Mas Kris, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sama-sama pada sore hari ini tentunya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sampai jumpa di online kelas Communicating Academy selanjutnya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih Mas Kris, Mas Talo, semuanya. Terima kasih, Mbak Mia. Terima kasih.